Buku Filsafat Intelijen Negara Republik Indonesia oleh Jenderal Purnawirawan A.M. Hendro Priyono. Pengantar oleh Doni Gahral Adian. Kita tidak dapat hidup tenang dan aman tanpa intelijen. Sebagian orang pasti bertanya-tanya saat mendengar frasa filsafat intelijen. Makhluk apakah itu? Kita sering mendengar frasa filsafat politik atau filsafat hukum, namun tidak demikian dengan filsafat intelijen. Sebagian filsuf sekolahan mungkin sinis dengan filsafat intelijen. Mereka beranggapan bahwa filsafat memiliki persoalannya sendiri, sehingga merasa tidak perlu menyingsingkan lengan baju untuk mengurusi persoalan bidang iain, apalagi intelijen. Intelijen kerap dipersepsi sebagai materialisasi realitas gelap manusia berupa tindak penculikan, pembunuhan, dan penyadapan. Tidak ada aturan dan basis aksiologis yang merupakan kegemaran teoretis para filsuf sekolahan. Filsuf bergumul dengan realitas yang tertib, sementara intelijen beroperasi di dalam realitas yang tidak stabil dan goncang. Sebaliknya, orang-orang lapangan pun mungkin merasa bahwa filsafat intelijen terlalu abstrak untuk sesuatu yang berurusan dengan realitas empiris. Intelijen memerlukan teori penggalangan yang keluarannya jelas, sementara filsafat dituduh hanya melahirkan persoalan, bukan solusi. Maka, filsafat intelijen pun dicium sebagai proyek skolastik yang hanya melahirkan renungan dan bukan tindakan. Dua jenis sinisisme di atas berbenturan dengan kenyataan bahwa dewasa ini semua disiplin, baik teoretis maupun praktis membutuhkan filsafat. Ekonomi membutuhkan refleksi tentang kodrat manusia, antara pencari nafkah yang egois atau insan kultural yang bersosialisasi. Hukum membutuhkan refleksi tentang hubungan antara keadilan dan kitab undang-undang hukum pidana. Apakah hakim sekadar penemu ayat atau penegak keadilan? Politik juga membutuhkan refleksi tentang watak demokrasi, antara demokrasi sebagai ketegangan kreatif atau musyawarah untuk mufakat. Semua disiplin membutuhkan refleksi filsafat, tak terkecuali intelijen. Refleksi filsafat tentu saja tidak serta-merta melahirkan prosedur tetap operasi intelijen. Namun, refleksi tersebut menciptakan payung paradigmatik yang pada akhirnya dapat mengokohkan intelijen sebagai bagian dari kebun pengetahuan manusia. Di samping itu, refleksi filsafat juga mengajak orang-orang lapangan untuk kembali menimbang berbagai prosedur tetap, panduan operasional, atau siasat yang selama ini sudah dianggap wajar atau terberi. Intelijen bukan praktik filsafat intelijen yang berlangsung di ruang hampa. Beroperasi dalam realitas politik global yang saat ini tengah berubah. Negara, keamanan nasional, ancaman dan perang, semuanya berubah total. Saat ini, negara bukan lagi geografi yang dibatasi oleh patok. Bukan teritori fisik semata, melainkan juga teritori non-fisik. Teritori non-fisik negara adalah ideologi, politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian, ancaman terhadap negara bukan sekadar pasukan asing yang memasuki teritori fisik secara paksa. Ancaman terhadap negara juga termasuk segelintir spekulan asing yang merusak fondasi perekonomian negara. Negara bahkan juga terancam oleh ilmuwan asing yang menyusup guna mengambil keanekaragaman hayati guna dikembangkan menjadi vaksin komersial atau senjata biologis. Ancaman lain adalah kegiatan patenisasi kekayaan budaya sebuah negara oleh pihak asing, sehingga negara tidak lagi berdaulat terhadap kebudayaannya sendiri.